Oke, pejuang ASN, ini ada kabar yang sangat menggembirakan dari pemerintah karena Kementerian Sosial atau Kemensos itu sudah resmi membuka seleksi untuk P3K yang akan ditempatkan di sekolah rakyat. Kita ketahui bahwa sekolah rakyat itu merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki atau dibawa oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Kita nanti akan membahas mengenai apa saja syarat yang dibutuhkan dan juga bagaimana cara mendaftar untuk seleksi P3K untuk tenaga pendidik di sekolah rakyat. Tapi ini ada kabar yang sangat menggembirakan lagi karena apa? Jumlah tenaga yang nanti akan direkrut itu sangat banyak. Jadi menurut pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial, nantinya itu akan direkrut 3.003 tenaga pendidik dari seleksi P3K yang diselenggarakan di bulan Desember tahun 2025 ini. Tapi sekali lagi bahwa teman-teman semua para pejuang ASN itu harus bergerak cepat karena masa pendaftaran itu akan ditutup tanggal 7 Desember 2025 besok. Nah, ada beberapa formasi yang disiapkan oleh pemerintah di dalam seleksi P3K untuk tenaga pendidik di sekolah rakyat pada tahun ini. Yang pertama itu adalah wali asuh. Jadi menurut surat yang sudah diedarkan atau sudah dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Sosial, wali asuh itu nanti tugasnya adalah melakukan pengasuhan, pendampingan, bimbingan, pembinaan, dan juga monitoring peserta didik di sekolah rakyat. Selain itu, formasi lainnya itu adalah wali asrama. Jadi wali asrama ini memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan pembinaan, pengawasan aktivitas kegiatan harian, kemandirian, kedisiplinan, tata tertib, dan melaksanakan kegiatan pembinaan. Tidak hanya itu, ada juga formasi operator sekolah yang tugasnya itu adalah mengumpulkan, pengolahan, dan juga pendokumentasian serta penginputan data. Formasi lain yang juga dibuka di dalam seleksi P3K tahun 2025 ini adalah pengelola keuangan, yang mana tugasnya itu adalah melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan juga pengolahan data, informasi, bahan, serta materi. Nah, formasi lain yang juga dibuka di seleksi P3K di bulan Desember tahun 2025 ini oleh Kementerian Sosial itu adalah tenaga administrasi. Jadi, tenaga administrasi ini memiliki tugas untuk melakukan pencatatan, pendokumentasian bahan, dokumen umum, dan layanan administrasi lainnya. Nah, kita akan masuk ke bagian yang lebih penting lagi mengenai persyaratan umum dan juga persyaratan khusus bagi para pejuang ASN yang ingin mendaftar atau ingin mengikuti seleksi P3K di sekolah rakyat ini. Jadi, pemerintah sudah menetapkan persyaratan umum dan persyaratan khusus. Jadi, persyaratan umumnya itu adalah pelamar adalah yang memenuhi persyaratan sesuai pasal 23 Peraturan Menteri PAN RB nomor 6 tahun 2024. Sementara itu, persyaratan khususnya adalah pelamar itu adalah P3K paruh waktu di instansi pemerintah yang sudah ditetapkan nomor induk P3K paruh waktu. Selain itu juga usia itu juga ditentukan oleh pemerintah, jadi usia minimalnya adalah 20 tahun dan juga usia maksimalnya itu adalah 50 tahun pada saat melamar. Tidak hanya itu, persyaratan lainnya itu adalah bersedia bekerja shift atau diprioritaskan untuk tinggal di asrama sekolah rakyat. Nah, itu tadi adalah persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi para pejuang ASN yang ingin mendaftar seleksi P3K sekolah rakyat untuk tenaga pendidik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara pendaftarannya? Tenang saja para pejuang ASN, karena pemerintah dalam hal ini adalah Kemensos itu juga sudah menjabarkan bagaimana cara mendaftar yang bisa dilakukan. Jadi, cara pendaftarannya itu adalah pelamar itu hanya bisa mendaftar di satu formasi jabatan dan juga hanya di satu lokasi penempatan. Setelah itu, pelamar itu bisa masuk melalui akun SSCASN masing-masing dan melakukan konfirmasi mengikuti seleksi P3K. Langkah selanjutnya itu adalah memilih formasi jabatan lalu memperbaharui data kualifikasi pendidikan sesuai jabatan yang dilamar. Nah, setelah itu, pelamar itu harus mengupload scan ijazah dan transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipilih. Tolong dicatat bahwa dokumen yang diupload itu nanti bentuknya itu adalah PDF. Setelah itu, langkah selanjutnya itu adalah mengupload pas foto digital dengan format terbaru. Sekali lagi perlu digarisbawahi dan diingat-ingat ya teman-teman semua, karena ini ada ketentuan bahwa latar belakangnya itu adalah merah. Pemerintah dalam hal ini adalah Kemensos atau Kementerian Sosial itu juga berhak untuk menyatakan pelamar itu gugur dengan catatan pelamar itu akan dinyatakan gugur jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai persyaratan.
Nah, ini adalah beberapa seleksi yang harus diikuti oleh para calon pelamar. Jadi ini ada tingkatnya atau ada durasinya. Ini akan saya ambilkan sebagian aja lah ya. Jadi seleksi administrasi itu akan dilakukan 4-8 Desember 2025. Kemudian pengumuman seleksi administrasi itu dilakukan pada tanggal 8-9 Desember. Setelah itu ada masa sanggah seleksi administrasi pada tanggal 9-11 Desember. Dan juga ada jawab sanggah seleksi administrasi pada tanggal 9-12 Desember. Selain itu ada juga pengolahan hasil seleksi administrasi pada tanggal 13-15 Desember tahun 2025. Nah, bagaimana mengenai penentuan kelulusan untuk pelamar atau untuk pendaftar seleksi P3K tenaga pendidik untuk sekolah rakyat di tahun ini? Jadi ini pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Sosial, itu juga sudah menetapkan penentuan untuk kelulusan. Jadi penentuan kelulusan itu menggunakan sistem prioritas dan peringkat terbaik. Nah, urutan prioritasnya itu adalah P3K paruh waktu di Kementerian Sosial atau Kemensos dan P3K paruh waktu di instansi pemerintahan lainnya. Nah, bagaimana nanti kalau teman-teman semua, para pelamar itu dinyatakan lulus, bagaimana cara mengetahuinya? Tenang saja para pejuang ASN, karena apa? Peserta yang dinyatakan lulus seleksi itu akan diumumkan melalui situs SSCASN dan di laman Kemensos RI. Jadi nanti pengumumannya itu akan bisa diakses oleh teman-teman semua. Ini juga perlu digarisbawahi teman-teman semua bahwa peserta yang dinyatakan lulus seleksi itu akan dipanggil untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan atau SKTT paling banyak sejumlah 2 kali sesuai dengan kebutuhan formasi pada masing-masing jabatan dan lokasi sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum pada angka 1 berdasarkan nilai tertinggi dari seleksi kompetensi CAT yang dikonversi dalam skema 100 dengan pembulatan 3 angka di belakang koma. Apabila terdapat konversi nilai seleksi kompetensi CAT yang sama, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah dalam hal terdapat nilai total seleksi kompetensi yang sama, perankingan itu ditentukan berdasarkan usia tertinggi. Sementara itu, dalam hal terdapat usia yang sama, maka peserta akan diikut sertakan semua. Nah, itu tadi adalah pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos mengenai seleksi untuk P3K tenaga pendidik di sekolah rakyat. Sekali lagi, teman-teman semua, para pejuang ASN, silakan untuk segera mendaftar karena masa pendaftaran itu hanya sampai tanggal 7 Desember 2025 besok. Itu artinya ya waktunya sangat mepet sehingga teman-teman semua kalau berminat mendaftar itu harus menyiapkan segala sesuatunya, termasuk persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Buat yang tertarik mendaftar, saya doakan agar lolos menjadi P3K tenaga pendidik di sekolah rakyat ya. Oke, terima kasih teman-teman semua.